Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9. Pada kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan materi PS. Silakan dibuka buku LKS kalian halaman 15. Di sini adalah memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. Jadi kita berbicara kepada keunggulan bangsa, potensi yang dimiliki oleh bangsa kita melalui sumber daya alamnya. Kalau berbicara kepada sumber daya alam, Indonesia itu sangat banyak ya, karena kita memiliki 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Yang pertama, keunggulan negara Indonesia yaitu keunggulan dari tanahnya, ya, tanah negara kita. Negara Indonesia itu yang kaya akan gunung berapi merupakan suatu keunggulan tersendiri. Meskipun banyak dampak daripada gunung berapi, tapi ternyata memiliki banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia terkait dengan gunung berapi. Terus kalau kita bicara kepada tanah di Indonesia itu ya, tanah yang subur. Bahkan ada sebuah lagu dari band Kus Plus mengatakan tongkat saja bisa jadi tanaman kalau kita tanam di tanah Indonesia ya. Kondisi tanah yang subur, iklim tropis dengan sinar matahari dan curah hujan yang cukup, nah ini merupakan keunggulan komparatif tersendiri ya bagi wilayah negara kita. Kita memang punya iklim tropis yang memang memiliki hanya 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau saja. Terus setelah keunggulan tanah, kita punya keunggulan iklim ya, iklim kita, iklim tropis yang tidak lepas karena posisi letak negara kita sendiri yang berada di antara 2 benua, antara benua Asia dengan benua Australia, diapit ya. Dengan demikian menyebabkan Indonesia memiliki pola arah angin yang selalu berganti setiap setengah tahun sekali. Biasanya jika diprediksi itu 6 bulan musim hujan, 6 bulan musim kemarau. Walaupun memang sekarang ini iklim ini sedang mengalami perubahan. Bukan hanya di negara kita anak-anak, bahkan di seluruh dunia sedang mengalami perubahan iklim. Kemudian selanjutnya adalah keunggulan geostrategis. Tadi keunggulan tanah, keunggulan iklim, sekarang keunggulan geostrategis. Indonesia dikatakan strategis karena letaknya yang berada di antara 2 benua tadi dan 2 samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Bahkan mengatakan bahwa wilayah Indonesia itu ibarat berada di persimpangan, ya, persimpangan lalu lintas perjalanan internasional. Jadi banyak negara-negara luar yang transit atau yang memasarkan barangnya atau produknya ke negara Indonesia. Karena Indonesia ini merupakan suatu market ya, suatu pasar internasional. Selanjutnya, apa saja peluang ya yang kita bisa raih dari keunggulan-keunggulan yang tadi? Peluangnya apa gitu. Seharusnya kita yang memiliki sumber daya alam yang begitu sangat banyak harus kita bisa kelola dengan baik, kita maksimalkan dengan baik. Karena buat apa kita punya sumber daya alam, mungkin kita tidak bisa mengolahnya. Itu akan menjadi sesuatu hanya sekedar sebuah objek saja gitu, tapi tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Makanya inilah yang harus kita manfaatkan, peluang inilah yang harus kita manfaatkan ya. Nah, oleh karenanya sebagai salah satu negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, hendaknya Indonesia menjadi negara yang terus mengoptimalkan pemanfaatan
sumber daya agar kehidupan ekonomi bangsa Indonesia menjadi lebih sejahtera dan lebih makmur lagi, itu ya. Namun fakta menunjukkan bahwa negara-negara yang memiliki sumber daya alam berlimpah, keadaan ekonominya justru lebih rendah, ya, untuk bisa bersaing dengan negara-negara yang hanya memiliki sumber daya alam terbatas. Nah, inilah yang harus kita optimalkan, ya, apa yang kita miliki. Ya, salah satu peluang-peluang yang kita bisa bagi di sini ada, yang pertama adalah kegiatan ekonomi. Apalagi di era digital, di era modern seperti ini, harus kita hubungkan, ya. Makanya di sana ada namanya ekonomi kreatif. Dengan makin banyaknya usaha kecil dan menengah atau disebut dengan UKM, kemudian juga terlihat dalam ekonomi digital, ya, banyak sekali contoh-contohnya. Apa yang berkaitan dengan media sosial, platform, YouTube dan lain sebagainya, ya. Justru ini lebih cepat dari segi pendapatan dan penyediaan lapangan pekerjaan. Kan Bapak sudah bilang kalau di kelas. Jadi bekerja itu sekarang udah bukan hanya di pabrik atau di perusahaan. Kita bisa sebagai apa namanya, entrepreneur di lapangan gitu ya. Terus juga menjadi lebih inovatif dan lebih kompetitif, lebih bersaing untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA itu. Di sini ada 3 kegiatan yang bisa dilakukan oleh negara kita. Yang pertama, memanfaatkan kegiatan produksi. Ya, kalian sudah tahu kegiatan produksi itu adalah kegiatan membuat barang atau jasa. Yang kedua adalah kegiatan distribusi, yaitu merupakan kegiatan penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah kegiatan konsumsi dalam ekonomi, yaitu kegiatan pemanfaatan produk berupa barang atau jasa, ya, seperti kita ini, ya, kita namanya konsumen. Selanjutnya pemanfaatan sumber daya alam. Nah, ini diklasifikasi lagi apa saja yang kita bisa manfaatkan. Yang pertama berkaitan dengan kegiatan pertanian. Kemudian yang kedua berkaitan dengan aktivitas kegiatan perkebunan, banyak sekali, ya. Kemudian yang ketiga aktivitas kegiatan peternakan, ternak, hewan-hewan ternak gitu ya. Kemudian ada aktivitas kegiatan pertambangan yang mengambil sumber daya alam dari dalam bumi, minyak, gas, batu bara dan sebagainya. Dan yang kelima adalah aktivitas kegiatan perikanan yang kita ambil dari laut atau juga dari pertambangan, misalnya empang dan sebagainya, ya. Kemudian selanjutnya pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Pusat-pusat keunggulan ekonomi. Di sini ada beberapa wilayah atau daerah yang memiliki keunggulan, ya, dalam sumber daya alam. Yang pertama ada Papua. Nanti kalian baca-baca, ya, yang dimana dia memiliki emas dan uranium, hasil hutan dan juga perikanan. Nanti kalian baca-baca. Selanjutnya ada di Maluku. Maluku ini beberapa yang bisa ditawarkan atau potensi yang menjadi nilai jual, ya, bagi daerah Maluku, provinsi Maluku. Apa itu? Potensi ikannya di sana, ya, yang memiliki banyak ikan di sana. Yang kedua adalah sebagai objek wisata, ya, tempat wisata, pariwisata, ya, destinasi wisata. Dan yang ketiga hutannya di sana, ya, di sana banyak hutan. Ada hutan konversi, hutan lindung, hutan produksi, ya. Jadi ada hutan-hutan yang memang dijaga oleh pemerintah. Ada hutan yang memang digunakan untuk produksi, ada juga hutan yang digunakan untuk objek wisata. Selanjutnya adalah mineral. Mineral ini ya berkaitan dengan hasil tambang, itu di daerah Maluku. Selanjutnya lagi ke daerah Provinsi Nusa Tenggara, ya. Ini kepulauan yang terdiri atas beberapa pulau besar di sana, ya. Salah satunya adalah Pulau Lombok. Nah, ini yang menjadi tempat sirkuit Mandalika, ya, di Lombok sebagai ajang balap motor MotoGP. Oke. Ada Flores, ya, ini juga salah satu pulau yang sangat indah, Flores, ya. Sumba, Timor, Alo dan sebagainya. Nah, di sana kita bisa memanfaatkan dari hasil kelautannya, ya. Terus juga
berkaitan dengan kegiatan pertaniannya juga di sana ada perkebunannya, ada kehutanannya gitu ya. Terus juga ada sektor pertambangan berkaitan dengan hasil dalam laut itu. Oke, selanjutnya nanti kalian tinggal baca aja ya. Kemudian Sulawesi. Nah, ini Sulawesi, beberapa potensi yang berada di Sulawesi. Yang pertama adalah kakao. Kakao ini sejenis daripada tanaman ya, tanaman kakao terbesar di dunia ya. Terus yang kedua berkaitan dengan perikanan. Kemudian juga selanjutnya ada nikel ya. Nikel ini ada cadangan nikel. Ini dunia itu bahkan terdapat di Indonesia itu sebesar 8% ya. Selanjutnya minyak bumi dan gas atau migas. Selanjutnya kita lanjut ke Kalimantan. Nah, Pulau Kalimantan merupakan pulau terbesar ya di dunia ya, setelah Greenland. Kalimantan itu luas ya. Ya mungkin insya Allah ke depan akan dijadikan sebagai ibu kota Nusantara di sana ya. Dan kalau kita bicara Kalimantan ya, kita bicara dengan hutannya yang begitu sangat melimpah ya. Yang sangat luas sekali di sana. Selanjutnya Jawa dan Bali, ini daerah kita ya, Pulau Jawa dan Bali. Ini tingkat kemajuan tertinggi di Indonesia karena pusat kegiatan ekonomi itu dapat di Jawa ya, Pulau Jawa. Pulau Jawa itu ada Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali ya itu. Apalagi Bali. Bali terkenal dengan tujuan wisata lokal dan juga internasional. Selanjutnya yang terakhir yang ada di Sumatera ya. Sumatera itu Sabang ya, daerah Aceh sana ya. Padang itu Sumatera ya. Jadi juga banyak ya hasil tambangnya ya, seperti timah, minyak bumi, kelapa sawit, tembakau, boksit, batu bara, dan juga gas alam. Oke. Ya. Kemudian selanjutnya pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Pengaruhnya ya, secara otomatis yang pertama adalah migrasi, yaitu perpindahan masyarakat dari suatu daerah ke daerah yang lain ya. Ada namanya migrasi internal ya, berarti perpindahan penduduk yang hanya terjadi di ruang lingkup negara Indonesia aja, atau ruang lingkup dalam suatu negara aja, itu migrasi internal. Ada juga migrasi internasional, berarti perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara-negara yang lainnya itu ya. Terus selanjutnya transportasi. Nah ini, dengan berkembangnya keunggulan potensi yang ada di negara kita akan melahirkan transportasi baik yang ada di darat, di laut, maupun juga transportasi yang ada di udara ya. Semakin banyak adanya pelabuhan-pelabuhan, semakin banyak adanya bandara-bandara internasional, atau juga yang memang berada di jalur darat gitu ya. Jadi gak heran ya, akan meningkat juga transportasi. Berkaitan dengan transportasi, banyak juga sekarang sedang dibangun infrastruktur yang mendukung transportasi itu sendiri, dengan adanya pembangunan jalan tol dan lain sebagainya, itu berkaitan dengan transportasi. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan lembaga sosial ekonomi. Ya, lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu di dalam masyarakat. Ya, jadi ketika ada suatu perusahaan atau pabrik, jangan sampai menghilangkan kearifan lokal. Seperti nanti misalnya pembangunan IKN, itu jangan sampai menghilangkan identitas daerah tersebut gitu ya.
atau kita mau ingin bangun pabrik atau perusahaan di satu daerah, jangan sampai menghilangkan kearifan lokal. Jadi harus tetap terjaga. Ya, itu namanya lembaga sosial ekonomi. Harus ada simbiosis mutualisme gitu ya. Harus saling membutuhkan ya. Selanjutnya berkaitan dengan pendidikan ya. Jadi sumber daya manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional. Dulu pernah Bapak sampaikan, kalau kita bicara kepada SDM itu banyak sekali di Indonesia. Tapi yang jadi pertanyaan adalah apakah SDM kita berkualitas atau tidak. Nah, jika ingin SDM kita berkualitas ya maka harus ya berpendidikan. Tuh, jangan sampai tenaga kerja kita kalah dengan tenaga kerja asing tuh ya. Seharusnya tenaga kerja kita bisa bersaing dengan tenaga kerja asing. Selanjutnya berkaitan dengan pekerjaan ya. Dengan tumbuhnya pusat-pusat keunggulan ekonomi, maka berdampak tambahnya produksi barang dalam negeri. Meningkat apabila pusat keunggulan tersebut mampu menarik minat pasar luar negeri ya. Mungkin dengan adanya investasi dan lain sebagainya itu masuk ke negara Indonesia. Oke, baik anak-anak kelas 9. Mungkin ini saja ya penjelasan dari Bapak, sudah kurang lebih 16 menit. Mohon disimak dengan baik. Mohon dibaca ulang kembali ya dari halaman dari Bapak sampaikan. Halaman 15 sampai 26 dibaca-baca saja ya, dibaca-baca. Kemudian jangan lupa beri komentar dengan nama dan kelas ya. Karena sebagai bukti absen atau kehadiran kalian dalam menyimak video pembelajaran IPS seperti itu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.